Welcome to Ecclesias Podcast. Yeay. Sebelum kita mulai podcast kali ini, kenalan dulu ya. Ya, boleh. Oke, aku di sini namanya Liliana. Oh, hai Cici Lili. Halo. Kesibukannya ya sibuk menganggur di Waduh. rumah. Tapi nggak nganggur ya, beneran ya, jualan baju gitu, pedagang gitu ya kan. Kalau Waduh. Cece satu ini sibuk apa? Nah, kalau Cece satunya sibuk menganggur kenalan di dulu rumah. namanya. Oh iya ya, ini dengan Cici Melisa. Weh, Cece Melisa sibuknya apa nih? Ini menganggur di kantor. Oh, nganggur ya. di kantor ya, makan gaji buta. Malu baru. Nah, kalau kita sama-sama menganggur di rumah, kita mau panggil nih Cici satunya yang mungkin nggak nganggur gitu ya. Tapi Iya. sama-sama nganggur juga. Nah, ini suaranya sudah muncul nih. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Halo semuanya. Halo. Nama saya Arumi. Yeay. Welcome back. Karena ini kedua kali loh, bukan yang pertama loh. 2 kali ya, tapi Dua kayak kali. tiap hari dengan Cici Rumi ini kayak selalu baru gitu ya. Wow. Nah, gitu ya. Oke, baiklah. Meskipun yang kedua tetap perkenalan dulu ya. Cece iya, tetap Arumi ya. sibuk ngapain ini, Ce? Sibuknya sibuk mendoakan anak-anak jemaat-jemaat Wih. pemuda-pemuda yang nakal-nakal nih kayaknya ya. Enggak. Beda sama jawaban enggak. pertama tadi ya. Anak-anak pemuda GKKA Bener. top. Wih. Yes. Amin. Oke, sebelum kita mulai podcast, ini kita bahas dulu ya. Temanya itu tentang love language. Wow. Ini malah lagi ngetren sekali di kalangan anak muda ya kan, Wow. love language. Walaupun Expertnya enggak Cici Rumi. Valentine. Oh, enggak juga. Enggak juga ya gitu. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam tentang love language, mungkin bisa dibantu kita info dulu ya, apa yang dimaksud dengan love language dan jenis-jenisnya itu ada apa aja sih gitu, supaya teman-teman paham ini. Oke, Masuk jadi langsung ya ini kita ya. Iya, Oke, baiklah. Jadi kenal nggak sama yang namanya Gary Chapman? Enggak, belum Kayaknya kenal. nggak Cici. kenal. Iya, sama saya juga. Kalau Cici Lili saya kenal, kalau Gary Chapman belum. Gary Chapman adalah yang pertama kali secara resmi ya, karena di dalam bukunya ya dia tuh menuliskan tentang ya ini love language. Jadi dia punya buku dan kemudian dia menuliskan ada yang namanya love language gitu. Jadi dia buku ini sebenarnya tentang prinsip komunikasi dalam sebuah hubungan gitu loh. Jadi lagi ngomongin tentang kalau misalkan dengan pasangan, dengan temen, itu kan ya mengenal manusia itu kan nggak gampang ya. Konfliknya ada, apa segala macam. Nah, love language ini adalah salah satu tools yang dia sarankan untuk membuat hubungan dengan orang lain itu jadi lebih berkualitas. Gitu. Benar-benar iya. Karena kan cara orang beda-beda ya. Kayak bahasa kasih gitu ya, Ce ya. Iya, bahasa Indonesianya love Iya, language bahasa kasih ya. Indonesianya bahasa kasih. Jadi intinya love language atau bahasa kasih itu adalah cara seseorang mengekspresikan rasa cinta kepada orang lain. Tapi nggak sempit ya, maksudnya nggak cuma buat pacar, tapi juga ke orang tua, maybe ke kakak, ke adik, ke teman dekat, atau siapapun lah. Ketika kita mau mengekspresikan rasa sayang kita, nah ini dinamakan oleh Gary Chapman sebagai bahasa cinta. Love language. Jadi disederhanakan aja ya namanya jadi love language gitu ya. Karena kan Jenis-jenisnya ada apa aja sih? cinta itu kan ini ya, apa namanya, kebutuhannya manusia. Betul. Semua orang kan pengen dicintai. Betul. Anda berdua bagaimana? Ya, Betul. sama sih kita ya. Lebih enak dicintai malahan. Pengalaman Mencintai kayaknya capek. ini ya. Mencintai aja Mencintai. capek ya kan. Waduh gitu ya? Iya. Baiklah. Lebih capek mana dari nganggur? Ce, tapi mau tanya, Ce, jenis-jenisnya ada apa aja? Konon katanya love language itu ada banyak gitu kan. Nggak banyak-banyak Oh, amat. nggak banyak ya? Hanya 5 menurut buku Gary Chapman. Sebenarnya di teori-teori lain ada sih, cuman yang paling booming gitu, yang paling mewakili lah ya tulisannya si Gary Chapman. Pertama, itu words of affirmation. Wah, kayak pernah denger ini ya. Apa yo? Apa yo? Kayak puji-pujian gitu loh, Jay. Orang yang senang dipuji-puji terus gitu mungkin. Haus pujian. Haus pujian. Pujian, ya. Enggak. Jadi bahasa cinta ini memang iya bahasa cinta yang mengungkapkan tentang
kalimat-kalimat yang positif untuk orang yang kita sayangi. Jadi ya benar bisa berupa pujian. Itu kadang orang yang diberikan kata-kata yang memotivasi dia, itu dia tangkap sebagai bahasa cinta. Jadi motivasi, terus kemudian apresiasi itu menunjukkan kalau dia tuh meaningful gitu loh, membuat dia merasa dicintai. Itu adalah words of affirmation. Yang kedua, quality time. Nah, tahu pasti kan? Kayak kita banget ini. Kalau quality nggak ketemu time. tuh kayak ada yang kurang Iya. gitu. Wah, Kayak pengen iya. ketemu terus tiap hari gitu Iya. rasanya. Gitu ya. Iya. Dan harus berkualitas gitu ya waktu ketemu ya. Betul. Jadi, quality time itu adalah bahasa cinta dari orang yang seneng memanfaatkan waktu bersama. Jadi, waktu bersama yang dihabiskan bisa juga yang sesederhana main gadget bareng misalnya, main Mobile Legend bareng mungkin berdua gitu, terus kemudian makan bareng. Kadang nggak juga harus ada ngobrolnya, nggak mesti, pokoknya Dia ada aja gitu, kita udah seneng gitu aduh, ya. ampun, Pengalaman nih kayaknya Cuci Melisa. kayaknya iya. Jadi pokoknya bersama-sama dengan satu orang yang dia kasihi, yang dia cintai dalam satu waktu, gitu. Yang ketiga adalah receiving gift. Wah, Cici Lili banget ini. Kasih sedikit aja dia udah seneng gitu. Betul. Jadi orang yang biasa bahasa cintanya ini dapat kado bukan berarti matre ya, enggak ya. Tapi maksudnya sesederhana misalnya kasih coklat aja dia tuh sudah seneng gitu loh. Bener. Kayak Jadi- Cece Melisa biasanya bawa susu ultra kalau ke rumahku. Wow, ditunggu ya. Kalau yang mau kasih Ferrero ditunggu Rocher ya. boleh di Cici Lili nih. Tapi aku nggak pernah dikasih sama Melisa. Jadi minta. Gitu. Jadi kado, hadiah, pemberian itu menjadi satu bentuk kasih sayang yang diberikan kepada dia. Next, Next. act of service. Wow. Nah, ini bukan tipikal orang yang suka memperbudak orang lain ya, enggak ya. Tapi dalam artian orang-orang seperti ini mungkin ketika kamu hebat gitu, nggak terlalu meaningful untuk dia. Tapi ketika bahasa Inggrisnya itu talk less, do more. Jadi nggak banyak omong tapi langsung sini Action ya, gitu. langsung Jadi action. misalnya pas kita lagi kesusahan buka botol aqua gitu ya, dia langsung langsung dibukain. Itu Kayak dia. siapa itu? Iya, kayaknya belum pernah dibukain. Tunggu Nggak sendiri. Aduh gitu ya, baru Gini kerasa aja ya gak orang. bisa, pasti gitu. Berarti itu bukan bahasa kasihnya. Oh iya. Jadi acts of service itu lebih kepada dia mungkin tidak memberi, dia juga tidak ngomong yang indah-indah, dia juga tidak suka ngumpul-ngumpul, tapi dia suka memfasilitasi kita, melayani kita, melakukan sesuatu untuk membuat kita itu lebih nyaman, lebih mudah melakukan segala sesuatu. Kalau dia lihat kita kesulitan, orangnya peka banget. Wes ini asik loh kalau punya cowok kayak gitu. Kalau bisa punya semuanya. Iya biar hebat. Yang terakhir adalah physical touch. Nah, physical touch ini adalah bahasa cinta yang memang bentuknya adalah sentuhan. Tapi sentuhan yang dimaksudkan itu bukan sentuhan yang bobotnya negatif ya, yang ke arah-arah yang nggak benar gitu, enggak. Tetapi sesederhana pegang tangan, terus kemudian kalau segender memeluk, yang itu merupakan gestur untuk memberikan dia semangat, memberikan dia advice, memberikan kekuatan lah pokoknya gitu. Nah itu physical touch. Jadi sesederhana misalnya kalau kita cewek-cewek kepala kita ditepuk atau dielus-elus rambutnya, Kayak mau Nah, pingsan kan- itu langsung. gitu ya. Nah, Cece Melisa ini salah satu physical touch sekali. Jadi bahasa kasihmu apa Melisa? Kok Banyak gitu ya. Semuanya kayaknya ya. Semuanya. Gitu. Jadi itu menurut Gary Chapman. Oke. Siap. Jadi ini gimana sih kalau kita mengetahui love language kita itu apa? Kan banyak ya love language-nya ya. Sama kalau misalnya kita itu ngisi tes di website itu apakah hasilnya itu valid? Soalnya kan setiap orang kan kayak punya banyak love language atau ada satu love language yang sebenarnya itu dominan gitu di dalam diri kita masing-masing. Isi tes di website itu banyak memang sekarang. Situs-situs psikologi khususnya itu banyak yang kasih karena lagi booming kan.
Dan itu kalau misalkan dibilang valid atau enggak sebagian besar ya, karena kalau saya coba-coba pasti bener sih. Biasanya saya cross checknya gini, kalau udah di website A gitu kan, nanti cari website B. Nah, terus jadi tes nyoba ulang di beberapa website gitu ya. Betul, jadi Sih. gitu. Nah, kebanyakan tuh kalau hasilnya beda, cari lagi yang lain, kan banyak banget kan. Jadi Iya, iya. cari yang web-web yang memang resmi kali ya. Jadi kita bisa ngisi di situ. Terus kemudian atau self test aja. Jadi apa yang biasa orang tua kita lakukan ke kita, gitu, orang tua yang sayang sama kita ya. Jadi apa sih kalau saya misalnya Lili atau Melisa bisa, kalau pas ulang tahun aku lebih seneng mana ya, dikasih kado atau diajak makan bareng misalnya gitu. Tapi kalau lebih suka keluar bareng meskipun nggak dikasih hadiah nggak apa-apa, yang penting keluar bareng. Berarti quality time tuh gitu. Ya benar juga sih ya. Kelihatan Sesimpel dari hal gitu realitanya juga ya. bisa dilihat ya. Nah. Cuman kalau misalkan dikasih yang dikasih kado, diajak makan di tempat mahal, terus kemudian dipuji-puji, Semuanya. iya, itu namanya maruk ya, bahasa Jermannya. Kalau itu banyak maunya kayaknya. Gitu. Kebanyakan orang kalau misalnya ambil dari tes itu love language itu biasa ambil 2 yang tertinggi. Ini kira-kira jadi yang dominan biasanya cuma 2 ya, C ya. Melisa pernah coba tak? Nah itu aku beda-beda gitu rasanya. jadi tes di sini beda, tes di situ beda. sepertinya Anda kurang konsentrasi pada waktu tes. Nah lanjut nih, ada C Melisa ada lagi yang Enggak, menanyakan. cuma ya? pengen tahu aja kalau Cerumi ini love language-nya apa sih, C? Surprise. Kita tunggu Mau tahu, nanti mau di tahu. ending gitu ya. Kalau aku love language-ku yang tertinggi pertama physical touch. Wah. Melisa sekali nih. Nggak kelihatan tapi ya kalau Cerumi ya. Melisa datang-datang langsung peluk-peluk gitu C. Oh gitu ya. Iya gemesin soalnya, C. Pasti gara-gara anak bungsu. Anak bungsu. Oh, gitu sama-sama anak bungsu bisa jadi ya, C. Kayaknya ya. Karena kan kalau anak bungsu kan biasanya orang tua kan lebih sayang yang Bungsu suka di bukan sayang nggak adil gitu enggak ya, tapi yang bungsu tuh lebih yang kemudian yang di apa sih namanya mong terus ya, ya. dimong terus Tapi gitu kan loh. orang tua kadang papa mama juga enggak yang physical touch banget gitu loh, Ci. Kok tahu-tahu jadi munculnya physical touch dari mana touchnya gitu kadang-kadang. Nah itu, Makanya itu ke Cici Lili kadang. pertanyaan yang bagus nih. Ini mau tak tanyakan nih ke C Arumi ya kan. Kenapa kok love language orang tuh beda-beda? Nah, kan ada juga nih. Kadang kita dengan orang tua, dengan saudara kembar pun aja bisa beda gitu kan C. Nah, terus apa yang menjadi latar belakang seseorang tuh bisa memiliki love language tertentu gitu C? Oke. Iya ya, apalagi kalau anak kembar aja bahkan love language-nya bisa beda. Iya. Kalau menurutku sih, kenapa love language setiap orang tuh beda, itu bergantung kepada kepribadiannya. Nah, ini nih yang asik. Nah, kenapa bisa begitu? Yesaya 43 ayat 4. Akhirnya masuk ke firman Akhirnya Tuhan. ya kan. Yesaya 43 ayat 4 itu kan bilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Nah ini tuh yang benar-benar mengena adalah bahwa yang dimaksud Tuhan berharga dan mulia itu setiap orang itu diciptakan dengan sangat unik. Jadi beda gitu loh. Walaupun saudara kembar, mukanya mirip banget, tapi karakter mereka pasti beda. Kepribadiannya pasti beda, temperamennya pasti beda. Tidak ada satu orang pun yang diciptakan yang benar-benar sama plek gitu, nggak ada. Nah, sehingga ketika orang punya karakter beda-beda, itu mempengaruhi bahasa kasihnya. Dulu saya pernah mikir, mungkin bahasa kasih ini dipengaruhi dari lingkungan keluarga. Tapi nggak juga, karena kadang-kadang orang tua tuh nggak ngerti loh bahasa kasih anak. Benar. Ya kan? Kadang-kadang anak tuh yang dibutuhkan anak misalnya dipeluk, tapi papanya nggak pernah punya waktu. Benar. Kasih Kerja, duit doang. terus dikasih duit doang. Pengalaman ini Melisa kayaknya. Ups. Gitu. Bisa aja, Cici. Dan berarti kan lingkungan justru merusak si anak ini mengenali bahasa kasihnya kan. Tapi jadi yang paling saya ambil kesimpulan sih, namanya kalau orang punya, kenapa love language-nya beda-beda, itu gara-gara setiap manusia itu punya kepribadian yang beda-beda. Jadi
starting pointnya untuk menyentuh setiap orang tuh beda-beda juga. Ada orang yang kaku, nah starting pointnya deketinnya gimana gitu. Jadi bahasa cinta berasal dari situ. Jadi walaupun orang dari keluarga yang sama, diperlakukan yang sama, dicintai dengan cara yang sama, bisa jadi love language-nya juga beda-beda. Begitu. Tapi kenapa ya kok kayak love language ini kayak suatu hal yang penting gitu. Kadang-kadang kan orang-orang kan kayak masih nganggapnya halah love language saja kok. Ya mungkin bisa ganti, udah bisa beda. Nanti ya cuman kayak halah itu cuman teori-teori apa gitu cuman kan teori belum tentu aja. gitu ya Ci. Oh gitu ya cowok-cowok. Pantas mereka nggak tahu cara menyayangi lah. Iya bener, pengalaman. Kalau Wah bahas curhat love si Lili wah. kayaknya dari tadi dia yang pengalaman. language itu kayak apa sih ribet gitu. Tinggal Ya, ngomong mereka aja terlalu kok. Ya, kenapa sih love language itu? Apa tadi pertanyaannya? Kok Ih, kok penting jadi gitu hilang, ya? Kok penting ya? Love language itu ibarat seperti, kalau saya mau kasih ilustrasi ya, kayak petani yang punya cangkul. Petani bertani nggak pakai cangkul kan bisa juga ya? Bisa sih, tapi sulit nggak sih? Iya Iya sulit. kan? Si petani harus punya cangkul, dia mesti punya apa tuh? Sabit. Dia bisa nggak jadi petani tanpa harus punya itu semua? Bisa pakai tangan doang kali ya. Tapi Capek ya. capek dan tangannya pasti luka-luka kan. Nah, sebuah hubungan itu memerlukan tools. Nah, love language ini adalah salah satu toolsnya. Ini kalau menurutku ya. Jadi tools untuk seni mencintai seseorang ya ini pakai love language. Jadi ketika kita tahu bagaimana cara mencintai seseorang itu, kita berikan cinta kita dengan cara yang dia mau, cara yang dia mengerti, cara yang dia familiar, dan itu sama yang dilakukan Kristus ke kita loh, Allah ke kita. Kan kita ketika jatuh dalam dosa nggak ngerti kan kalau kita ini dicintai. Iya, Ya benar. pokoknya kita egois aja, yang penting apa yang menurutku senang aku kerjain. Aku suka mencuri, aku mencuri. Aku suka berbohong, aku berbohong. Aku suka membenci orang lain, ya aku membenci orang lain gitu kan. Tapi kemudian Tuhan itu mau kasih tahu kita, aku mencintai kamu loh Lili, Melisa. Tapi ketika manusia berdosa, matanya kan nggak kelihatan Tuhan. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan, nggak ada yang bisa memandang Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Maka love language-nya adalah dia datang ke dalam dunia. Kita bisa physical touch dengan Tuhan Yesus. Ini loh orangnya ini. Secara fisikly kita lihat betul, kita bisa menyentuh. Terus kemudian dia juga memberikan kado dirinya, hadiah terbaik dia kasih untuk kita. Ya kan? Apalagi word of affirmation. Ketika orang mengatakan ke Sakeus misalnya, ya kejadian di Sakeus, semua orang kan benci sama dia ya. Tapi Tuhan bilang, aku mau lo menumpang di rumahmu hari ini. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Gitu. Ketika orang berpikir negatif, menilai negatif, Tuhan memberikan perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat orang itu. Iya. Gitu. Jadi love language itu penting banget untuk membuat orang lain tuh tahu tentang cinta, dan itu akan mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan orang lain. Itu baik dalam hubungan lawan jenis ataupun dengan keluarga atau teman gitu ya. Betul, Ci, ya? betul. Berpengaruhnya terhadap semua hal itu ya. Ya, jadi ketika orang tua ngerti tentang love language anaknya, dia tahu bagaimana cara mencintai anaknya, dan itu kan baik ya untuk si anak kemudian bertumbuh secara psikologis, pokoknya secara fisik, secara mental terpenuhi, gitu. Biar nggak salah gitu ya, nggak salah. Kan biasanya kan ada kayak salah paham gitu ya Ci ya. Betul. Yang orang tua mungkin udah ngerasa aku ini memenuhi semua kebutuhanmu gitu Nah, misalnya. Tapi anaknya tapi aku nggak butuh gitu. Pengennya ketemu sama orang tua. Iya, itu makan menurut bareng. mama papa aja. Iya, Nah, biasa gitu konflik itu ya, kan benar terjadi sih. ketika anak mulai remaja. Waktu Iya. sekolah minggu mereka waktu anak-anak mereka nggak paham kan. Ketika remaja berantem terus kan sama orang tuanya. Itu dia. Pengalaman Cici Lili kayaknya. Semua pengalaman. Karena semua pernah kecil. Nah, ini mau mastiin nih, apa benar love language yang kita miliki sekarang itu apa yang tidak kita dapatkan dari orang tua atau lingkungan sekitar waktu masih kecil. Jadi apakah love language yang kita miliki berasal dari keturunan atau masa lalu atau memang Tuhan yang sudah menciptakan sedemikian rupa? Jadi kalau Tuhan menciptakan sedemikian rupa, lebih tepatnya menciptakan kita dengan semua kepribadian kita ya.
Iya. semua karakter kita yang kemudian bukan kemudian diciptakan oleh Tuhan terus nggak bisa berubah, bisa kepribadian seseorang bisa diperbaiki gitu kan, karena ketika jatuh dalam dosa ya itu tadi udah lebih kacau gitu kan. Nah jadi itu, lalu kemudian seperti yang sudah aku bilang tadi, love language itu daripada bicara tentang lingkungan lebih tepat berasal dari karakter dan kepribadian orang itu. Lingkungan sih bisa iya. Contoh, ketika dari seperti tadi ya, kenapa aku punya love language-nya physical touch dan quality time? Karena papa mama ketika kecil itu suka menyentuh gitu. Jadi cara melindunginya itu dipeluk gitu. Terus kemudian kalau nangis itu punggungnya ditepuk-tepuk gitu. Ada kan orang tua yang nggak begitu, dibiarin aja anaknya gitu. Tapi aku termasuk orang yang ketika sedang berekspresi apapun itu menerima pelukan dari papa mama, dan itu menguatkan gitu. Nah, kemudian yang kedua itu walaupun di rumah aja kita jarang sih suka pergi keluar kemana gitu, jarang. Tapi ketika liburan di rumah aja ngumpul, nggak ngapa-ngapain, udah seneng gitu, ngobrol sama-sama, rame-rame gitu ya. Iya, terus mama masak sesuatu gitu ya, makanan kecil-kecil gitu. Terus kemudian kita makan bareng. Nggak ada juga kadang-kadang perbincangan yang kemudian papa aja, nak, kalau di sekolah siapa temen yang paling nyebelin? Nggak pernah juga ditanya gitu. Tapi ngobrol dan bercanda aja. Nah gitu, jadi akhirnya aku bertumbuh dengan love language itu. Jadi dari keluarga bisa juga mempengaruhi, tetapi bahasa kasih mungkin yang paling besar ya dari karakter dan kepribadian seseorang ya, bagaimana dia memerlukan cinta. Gitu. Luar biasa ini pembahasannya ya. Baru hari pertama udah dalam Iya, gitu ya. Ini love language ini topiknya tuh masih banyak sekali ya. Iya. Jadi jangan dilewatkan. Iya, jangan sampai minggu-minggu lewat nih. depan ini Minggu tambah depan hot lagi. Iya. Nanti Lebih kita lebih hot. Jangan lupa saksikan terus setiap hari Jumat. benar-benar. Ini nanti kita bakalan bahas nih. Coba spill dulu Kak, Spill Kak. dulu deh. Aduh, spill dulu Min, apa Min minggu depan Love Min? language part 2. Jadi kita masih dengan tema love language juga. Jadi kita lebih mengerti atau memahami lah jenis-jenis love language dan sejauh apa love language ini bisa digunakan. Waduh, Masih love language ya? masih love language. Kalau yang minggu ini kan lebih ke artinya gitu ya. Tapi kalau di minggu depan itu kayak setiap love language itu digunakannya itu seperti apa sih supaya nggak salah aplikasinya, gitu ya, aplikasinya. ya. Gimana sih kita menggunakan love language itu sebagai tools gitu ya? Iya, Mantap. betul. Jadi saksikan ya guys, pendengar Eklesias Podcast. Kalau yang hari ini yang kita dapat mungkin kayak lebih ke love language itu kayak sebagai tools gitu ya, Ci ya. Iya betul. Jadi sebagai tools. Untuk meningkatkan suatu hubungan. Untuk meningkatkan suatu hubungan kita antar sesama. Luar biasa, Ci. Luar biasa. Iya, karena sudah tidak terasa waktu kita Sudah ya? setengah jam loh ini. Ya ampun, tambah loh. Asik soalnya topiknya ini ya kan, lagi tren juga ini. Bener. Betul. Mungkin Cici Rumi bisa kasih closing statement dulu buat kita anak-anak muda yang sekarang sedang bergalau-galau ria. Wah, sip. Closing Tentang statementnya language. adalah you are authentic, unique, and God love you. Wih, ini jadi autentik, bukan KW. Berharga. Yesaya 43 ayat 4. Cocok dengan yang jual Dan baju ini. sehingga apa bahasa kasihmu? Pernah nggak sih ya orang closing statement pakai pertanyaan? Aku closing statementnya pakai pertanyaan ya. Jadi apa bahasa kasihmu? Nanti selesai podcast dia merenung di rumah, refleksi diri. Sambil cari dan kemudian cari di website. 1 minggu dicari. Perlu supaya nanti pas minggu depan lebih nyambung lagi dengan topik kita selanjutnya. Benar. Waduh, Iya, spill benar lagi nih. Kan udah tahu apa gitu ya. Betul. Love language kita. Jadi itu aja closing statementnya. You are authentic, unique, and God love you. Jadi tunjukkan bahasa kasihmu dan cintailah orang lain dan cintailah dirimu juga. Yeay. Nanti kita akan merenung sejenak Refleksi diri ya. Refleksi diri di rumah. Oke, kalau gitu sudah selesai podcast kita hari ini and see you next week. Bye bye, Yuta.